dah kayak gitu. Habis itu dikirim video. Habis itu baru menjelang berapa menit telepon ke ibu. Sama juga dibilang, mama kirim duit, saya dipukul. Nggak tahan lagi, mama kirim duit 50 juta. Udah habis itu beberapa menit kemudian gitu lagi, saya bilang nggak ada duit, minta ke orang-orang, saya dipukul berat, cuma tinggal dikit lagi, dia bilang. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka, dia bilang, ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit saya kirim. Kok ibu sayang anak, kirim cepat-cepat duit. Kalau nggak ibu kirim, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Ekspektasi kita bahwa hal semacam ini bisa terjadi dalam skala yang sangat mengguncangkan. Karena Pampres yang sebetulnya punya semua kapasitas untuk mengendalikan dirinya sendiri itu, karena jadi pas Pampres itu dibekali dengan kemampuan antisipasi secara fisik, tapi juga kemampuan antisipasi secara psikologi kan. Jadi prajurit-prajurit ini ditrain untuk bahkan bersikap gentleman karena dia mewakili negara untuk memperlihatkan peradaban di dalam sistem demokrasi itu. Lain kalau kayak kemarin tuh di Niger itu terjadi kudeta, lalu pemimpin kudeta militernya bahkan masih memberi ultimatum tuh, silahkan keluar yang nggak pro kita itu Amerika, Jerman, Perancis. Dia kasih ultimatum loh. Ini perampokan demokrasi. Tetapi masih ada sinyal bahwa oke, mereka mengerti bahwa ini akan jadi tragedi diplomatik kalau mereka menahan dubes-dubes negara asing yang memang sedang mengkritik Niger gitu. Nah itu saya cuma mau kasih perbandingan. Bagaimana yang disebut sebagai ethics di dalam kemiliteran itu dijaga supaya tetap orang anggap militer sebagai institusi punya ethics yang tinggi sekali itu. Kalau sipil ngamuk itu artinya ada sesuatu yang nggak stabil. Tetapi kalau militer hilang kontrol etiknya, itu pertanda ada value di dalam institusi yang tidak membenam, tidak terbenam atau tidak dibenamkan di dalam posisi-posisi kunci itu. Jadi terutama kita tahu bahwa mungkin ada kelelahan mental, mungkin ada berbagai hal yang menggerogoti stabilitas emosi dari oknum Pas Pampres ini. Tetapi secara kelembagaan ini udah menyangkut pertanggungjawaban dari lembaga Pas Pampres itu. Tapi kita tunggu sebetulnya reaksi dari lembaga-lembaga atau pemimpin tertinggi TNI, karena rakyat juga melihat bahwa samar-samar ada situasi yang membuat keadaan ini tidak melegakan bangsa ini, karena proses politik akhirnya memperlihatkan ada hal-hal yang bengkok-bengkok di situ tuh. Nah, kita lihat dua peristiwa yang mungkin tidak terkait tapi berlangsung di dalam suasana yang sama itu. Pas Pampres di Medan gagal untuk melihat atau mengantisipasi akan ada lemparan sandal dari seorang ibu ke depan panggung Pak Jokowi. Di dalam keadaan itu kita ingin ada keterangan langsung secepat-cepatnya dari pihak yang bertanggung jawab atau institusi yang mengelola soal-soal stabilitas ini, terutama Panglima ABRI, tentang peristiwa ini. Jadi jangan seolah-olah lagi dicari modus supaya terlihat ya ini ada soal yang tidak mungkin dijelaskan. Harus bisa dijelaskan. Apalagi menyebutkan bahwa itu adalah warga Aceh. Dan kita tahu, kalau berkali-kali saya pergi ke Aceh, dan warga Aceh itu masih menyimpan semacam ketidakpastian identitas mereka tuh. Karena ada soal GAM dulu, lalu kena tsunami, dan mental rakyat Aceh juga sebetulnya lagi dalam keadaan rapuh, karena untuk menentukan sikap kadang-kadang mereka mendua nih, apa reaksi Jakarta misalnya. Jadi kata Aceh di situ, sengaja apa tidak sengaja diucapkan dalam pemberitaan itu menimbulkan kemarahan tuh. Nah itu saya mengerti mengapa anggota DPD Aceh itu atau senator Aceh itu langsung bereaksi keras. Karena di dalam benak mereka ada latar belakang kekerasan selama Orde Baru terutama tuh, dan masih berlanjut di era setelah reformasi. Dan sampai sekarang kegiatan intelijen di Aceh pasti tetap intensif. Coba kita ulas secara sedikit lebih mendalam ya. Kan di dalam masyarakat demokratis
tidak boleh diperlihatkan kehadiran aparat-aparat pengendali kekerasan itu secara masif. Bahkan harus menyamar sebetulnya tuh supaya terlihat bahwa oh ya itu ada dimensi intelijen melekat pada presiden, ada pasukan yang juga secara khusus mengintai setiap jengkal langkah presiden, matanya kiri kanan itu memantau apakah ada potensi untuk terjadi kekerasan atau penghadangan terhadap presiden. Kan mereka dilatih begitu kan. Tetapi di dalam keadaan bertugas biasa itu berlaku prinsip civilian value. Semua anggota TNI di dalam keadaan tidak bersiaga, dia tunduk pada nilai-nilai sipil itu, yaitu tidak boleh memakai kekerasan. Itu pertama nilai sipilnya. Yang kedua, memakai hukum bila ada percekcokan dengan warga sipil kan. Itu dasarnya tuh. Jadi TNI hanya dimungkinkan untuk menggunakan kekerasan di dalam kondisi yang biasa disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara. Di mana itu? Ketika sedang menjaga presiden, ketika sedang sedang memantau lawan. Rakyat itu bukan lawan dari TNI. Jadi nilai ini yang sejak reformasi kita tanamkan supaya ada pergaulan saya sebut tadi demokratik imperatif itu. Jadi kemestian di dalam sistem demokrasi Anda memakai baju militer, Anda memakai baju sipil, Anda memakai baju tahanan, Anda memakai baju compang-camping sebagai pengemis, tetap berlaku democratic value. Yang intinya adalah civilian value itu dasarnya, bukan military values itu. Military values hanya berlaku di dalam ketegangan melawan musuh itu. Military values hanya berlaku ketika seseorang memang ditugaskan untuk melakukan kekerasan oleh atasannya. Kan ini hierarkinya begitu kan. Tetapi kalau terjadi kekerasan tanpa perintah atasan, tetap itu kesalahan oknum, tetapi atasan juga bertanggung jawab karena value-nya tidak tiba pada si oknum kan. Value untuk menjaga rasionalitas hubungan antara sipil dan militer. Itu etika tertinggi dalam militer tuh. Supaya kita lihat bahwa ada hierarki dalam kepemimpinan yang menunggu komando, tetapi ada hierarki value juga. Hierarki nilai yang disematkan setiap hari, begitu piket dimulai, begitu olahraga pagi, begitu apel pagi itu ditekankan tentang disiplin. Dan disiplin itu dari kata dasar disiplinus, disciple artinya murid ya. Jadi kalau murid bikin kesalahan, berarti guru mengajarkannya salah kan? Kan itu filosofinya begitu. Jadi trauma itu bisa berlangsung panjang sekali itu. Dan picu kecil dalam peristiwa yang sangat sumir bahkan itu bisa mengingatkan kembali atau membangkitkan kembali imajinasi tentang kekerasan di Aceh, tentang trauma. Tentang cara masyarakat Aceh seolah-olah sekarang merasa rendah diri karena itu provinsi yang kaya dengan sumber daya, tapi termasuk provinsi miskin di Indonesia itu keamanan suasana keamanan yang masih ada kondisi ketakutan, saling mencurigai, jangan sampai ada peristiwa baru lagi di Aceh. Jadi kondisi-kondisi ini mesti jadi perhatian Panglima TNI supaya sekaligus ditenangkanlah bahwa rakyat Indonesia itu sedang menghadapi pemilu dan Presiden Jokowi berjanji bahwa pemilu ini akan berlangsung tepat waktu. Tetapi peristiwa-peristiwa ini termasuk peristiwa Presiden Jokowi cawe-cawe itu satu bagian dari keresahan publik. Jadi kalau kita lihat secara psikososial ada keresahan di tingkat publik sebetulnya dan ada ketegangan nilai yang bisa masuk pada siapapun, mau anggota sipil, anggota TNI tiba-tiba ngamuk itu juga proses yang kita hadapi bahwa tingkat ketahanan psikologi bangsa ini sedang rapuh-rapuhnya dan TNI pasti yang paling mampu mengendalikan kerapuhan ini. Nah, karena kemampuan itu orang berharap TNI muncul sebagai faktor kuat untuk memberi sinyal bahwa kami akan menjaga NKRI. Nah, peristiwa ini justru paradoks dengan keinginan TNI untuk menjaga kedamaian publik. Seluruh kan sekarang udah mulai timbul analisis macam-macam gitu kan. Ini berarti ada sesuatu di belakangnya, ada upaya untuk mengalihkan lagi beberapa isu menjadi isu ketegangan regional atau sejarah kekerasan itu dibongkar lagi. Jadi secara cepat-cepat mesti kita tunggu Panglima TNI tampil di publik dan dengan penuh ketegasan disipliner sekaligus memperlihatkan bahwa dia paham tentang civilian value, mengucapkan kalimat-kalimat yang memungkinkan tadi ada kedamaian lagi dan ada perintah untuk tetap di dalam disipliner, di dalam sistem disiplin militer. Hanya ingin mendalami persoalan dan memberi perspektif. Jadi poin-poin di belakang itu tadi udah kita usulkan supaya
di riset dan diucapkan sebagai tanda keprihatinan atau tanda keikutsertaan TNI untuk membenahi lagi sesuatu yang rusak hari ini. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.